Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera ya guys. Dan tak lupa selalu bersyukur. Apapun kondisi kita yang sedang kita alami, kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk paling tidak hidup, menghirup udara bebas, bisa beribadah kepada Allah dan berbuat banyak kebaikan. Dengan bersyukur maka insya Allah hidup kita akan lebih baik dan lebih mudah. Oke, di malam yang gerimis ini ya guys, ini aku di depan rumah seperti biasa. Sebenarnya udah lama ya aku mau bikin konten ini, tapi masih mikir-mikir apa yang mau tak sampaikan. Tapi yang aku sampaikan ini adalah pengalamanku ya guys. Jadi mungkin pengalaman kalian berbeda, nanti ya nggak apa-apa lah. Biasa, perbedaan itu sesuatu hal yang biasa. Tidak usah saling mencaci, tidak usah saling memaki. Karena setiap orang punya pikiran, punya perasaan sendiri-sendiri. Kita saling menghargai saja. Nah, ini aku mau cerita ya. Dalam bisnis apotek itu juga tidak lepas dari yang namanya mistik ya. Mistik ataupun horor ya. Dari cerita-cerita horor di bisnis apotek itu ya aku alami juga guys. Dan mungkin ya kalau nggak ngalami sendiri mungkin ya nggak percaya ya. Tapi memang itu kenyataannya. Dalam bisnis apapun itu sebenarnya ada ya aspek mistik itu ada. Apalagi kalau kita orang Jawa ya. Jadi selalu ada aspek-aspek seperti itu. Dan aku mau cerita saja ya. Jadi dalam suatu saat ya, aku kan dulu pernah kerja di sebuah BUMN ya, apotek. Dan pindah-pindah ya dari daerah satu ke daerah yang lain. Macam-macam lah ceritanya ya. Ketika aku yang di dulu ada, tapi ini yang alami temennya. Aku sendiri nanti ada ya tak ceritain di belakang. Ini waktu aku baru awal-awal masuk itu ya, itu diceritakan temen. Apoteknya itu berjajar guys. Apoteknya dekat rumah sakit, dan di depan rumah sakit itu ada 2 atau 3 apotek gitu ya, berjajar gitu, jajaran. Aku lupa, kalau nggak salah 2 apotek. Jadi berjajar apotek yang BUMN itu, apoteknya temanku. Kalian tahu kan apotek BUMN ini yang Pharma ya. Terus sebelahnya itu ada apotek swasta punyanya dokter. Nah ini mistiknya luar biasa guys. Sampai aku sendiri juga nggak percaya, masa sampai segitu. Jadi ceritanya begini guys. Ini aku cerita dulu, nanti baru di belakang tak kasih saran. Saran saja. Kalau bagus ya kamu pakai, kalau enggak ya enggak usah. Ini ceritanya begini. Setiap setiap hari itu tiba-tiba apoteknya temanku itu seperti nggak terlihat. Jadi biasanya pasien yang rame banget itu tiba-tiba sepi sekali. Sampai akhirnya iseng-iseng gitu karyawan tuh nungguin di apotek di apoteknya yang sebelah itu, yang punya swasta itu, tungguin. Terus pasiennya tanya, lu kok nggak keambil ke apotek kami saja, apotek BUMN gitu kan, apoteknya Pharma gitu. Saya kira tutup pak. Loh, buka ya, dari tadi buka. Jadi ini kejadian guys, dan itu banyak sekali, bukan hanya 1 atau 2 pasien, hampir semua pasien. Omset yang biasanya sehari bisa sampai puluhan juta ya, itu tiba-tiba itu cuman 2 juta, 1 juta. Jadi omsetnya itu turun drastis. Jadi seolah-olah apotek itu ditutup. Dari apotek itu seolah-olah ditutup. Dan usut punya usut, akhirnya temanku juga akhirnya nyari orang lah yang dianggap mengerti tentang masalah ini. Terus akhirnya dianalisis, oh ternyata memang
ada penunggunya guys. Horor juga ini guys. Jadi di depan apoteknya temanku itu seperti ada yang menungguin. Yang nungguin itu nutupin apoteknya tuh. Jadi seolah-olah orang yang lewat ke situ itu nggak kelihatan, apoteknya tuh nggak kelihatan, dianggap tutup gitu. Nah, akhirnya aku masih ingat ya, kalau nggak salah itu malam-malam kita akhirnya doa bareng di situ, di apoteknya temen gue itu, doa bareng di situ. Terus ya macam-macam lah, baca apa gitu, kayak wirid gitu ya. Termasuk karyawannya juga. Dan akhirnya besoknya rame lagi, nggak nyampe 2 hari ya, atau 3 hari sepi lagi. Jadi seperti perang apa ya, perang gaib guys. Aku sendiri yo heran, masa sampai segitunya ya. Jadi orang ingin cari rezeki tapi dengan cara menghalalkan segala cara seperti itu ya, sampai menutup rezeki orang lain diambil. Padahal kalau kita biasa saja, maksudnya nggak usah pakai yang aneh-aneh, nggak usah menutup rezeki orang lain, itu pun insya Allah kita akan dapat rezeki. Jadi itu akhirnya apa ya, terus bola balik seperti itu guys. Akhirnya kita ganti ngadain doa. Begitu kita setelah doa, nanti rame lagi. Nanti seminggu kemudian sepi lagi, gantian sana. Jadi ya percaya nggak percaya ya, akhirnya ya udah terus, ibaratnya perang doa. Nah ini yang pengalaman temanku aku cerita ya. Terus nah ini ada juga pengalamanku yang waktu itu aku di sebuah apotek ya, di daerah Jawa Tengah ya. Aku gak ceritain apotek mana. Waktu itu aku sering jaga malam ya. Terus ya karena aku sendiri tidur di apotek. Terus nanti kalau anak-anak jaga malam tuh biasanya aku ikut jaga malam sampai jam 2, jam 3 gitu. Pokoknya sebelum subuh itu udah aku biasanya tidur. Nah, pas jaga malam itu ada ini apa, ada salah satu pelanggan yang nanya, "Mas, ini kok apoteknya banyak banget anunya ya, makhluk halusnya ya?" "Wah, makhluk halus apa ya Pak? Saya nggak pernah lihat saya di sini." Saya bilang gitu. "Ah, itu di situ banyak itu tuyul kayak gitu." "Oh, itu yang anu ya, bantu sini ya?" "Ah, enggak, sini nggak ada Pak, enggak." Gitu. Aku kan udah nggak lihat guys. Terus aku cerita sama karyawanku cerita, "Apa ini ya, sering dilihatin apa gitu?" "Enggak itu Pak, nggak pernah dilihatin. Cuman dia apa, akhirnya cerita sejarahnya ya. Gedung itu sebelum dibeli oleh BUMN, oleh apotek BUMN ini, itu dulu sejarahnya seperti ini, agak ngeri." Dia akhirnya, "Oh, apa karena itu?" Terus ada pasien yang ngomong gitu ya. "Iya Pak, ada beberapa pasien." Waktu itu aku gimana ya, aku noting tulus saja guys. Kalau aku itu ngadepin kayak gitu tuh ya tetap rasional lah, nggak usah terlalu dipikir secara berat lah, harus gini enggak. Biasanya aku rasional aja. Misal itu aja lah, sering baca ayat kursi atau sering baca Al-Quran. Kalau kalian kan malam-malam ya di sini, kalau pas sepi itu kamu baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Sebelum doa nanti dengerin itu murotal itu kan ada yang bacaan Al-Quran yang kita bisa download. Waktu dulu masih MP3 guys, itu belum ada YouTube gitu, nggak ada. Waktu itu MP3 download, nanti kita download di komputer, khususnya kalau pas malam Jumat Kliwon. Pokoknya gitu. Aku ya seperti itu aja ya, sudah, yang penting
kita santai saja, nggak usah mikir macam-macam. Akhirnya ya rega sendiri dan nggak ada efek macam-macam lah di apotek gitu. Aku hanya berpikir rasional, kalau apotek ini manajemennya bagus, manajerial bagus, terus sering sedekah misalnya kemana lah, untuk anak yatim atau untuk kemana man, aku yakin ini pasti nggak ada apa-apa gitu. Jadi pokoknya dibawa santai, rileks, santai gitu, nggak terpengaruh sama sekali. Alhamdulillah sampai aku selesai dari di situ ya, selesai dari tugas di apotek itu, omsetnya naik 2 kali lipat. Alhamdulillah. Terus nggak ada pernah masalah apa-apa ya, cuman aku pernah sakit di situ, tapi ya sakit biasa lah, ya sakit-sakit. Nah setelah itu ya sembuh juga, nggak ada masalah. Dan aku dulu itu ya ibaratnya nggak begitu takut lah dengan hal gaib seperti itu, lebih takut hal-hal yang rasional ya, kejahatan yang rasional ya. Misalnya waktu mendaki gunung itu udah mikirnya nanti kalau ada orang yang berbuat jahat gimana, kalau ada binatang buas gimana. Itu dari dulu waktu sejak SMA udah biasa gitu, mendaki gunung lewat hutan-hutan kayak gitu tuh. Yang dipikirkan itu kalau misalnya ada binatang buas gimana, kalau ada orang yang jahat bagaimana. Kalau yang makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu ya namanya orang desa ya, jadi biasa aja. Ya akhirnya ya alhamdulillah nggak apa. Terus pengalamanku berikutnya waktu di Bali ya guys. Di Bali itu kan terkenal ya, tempat-tempat yang wingit atau angker gitu kan terkenal. Terus aku juga tidak meremehkan, tapi aku nggak begitu, maksudnya nggak usah terlalu takut gitu lah, biasa saja gitu. Jadi waktu di Bali itu kan di lantai 2 itu kan ada ruangan yang nggak pernah dipakai. Jadi ruangannya itu ya rada horor gitu, gelap, horor, terus wah pokoknya singgup lah. Nah waktu aku datang itu aku udah lihat, wah ini kok ruangan yang atas tuh kurang terang ya, kurang gelap ya. Terus aku minta tolong, aku tanya teman-teman yang di Bali, teman-teman yang karyawan yang di Bali itu kan teman-teman yang udah tahu ya daerah sana seperti apa gitu. Terus mereka kan kepercayaannya kan harus menghargai penunggu-penunggu kayak gitu kan. Jadi aku mencoba menanyakan, gimana kalau ruang atas itu saya bersihkan. Oh Pak, kalau dibersihkan harus ini apa, harus izin dulu, nanti kita pakai apalah doa atau apa gitu. Ya udah tolong dibuatin acaranya yang sana, nanti pokoknya aku mau tak bersihkan sana. Ya udah waktu itu udah mereka bikin acara sendiri, doa sendiri, terus kemudian akhirnya tak bersihkan bareng-bareng. Setelah bersihkan ruangannya tak bikin kayak tempat olahraga gitu, kasih meja pingpong dan lain-lain. Ya alhamdulillah akhirnya udah nggak ada masalah apa-apa. Tak tanya teman-teman, gimana, masih horor gak? Nah, ya kadang terdengar Pak, malam-malam ada yang main pingpong. aku senyum aja, mosok loh, paling ya pikiranmu saja loh. Iya Pak, tapi kan nggak kayak dulu ya, nggak kayak dulu Pak. Ya, akhirnya aku selesai dari Bali itu, terus ya alhamdulillah nggak ada apa-apa juga. Jadi yang penting itu pokoknya kita menanggapinya itu dengan istilahnya ya dengan tetap rasional, nggak usah terlalu terlalu kita takut, terlalu ini. Kalau takut kita malah kena. Nah yang berikutnya adalah ketika aku udah keluar dari BUMN itu, kemudian aku bikin apotek sendiri ya. Kebetulan apotek itu udah lama ya, udah lama tak pegang, itu hampir 1 tahun lebih, itu omsetnya nggak naik-naik gitu. Terus aku didatangin sama saudara dari Jawa Timur gitu kan, wah apotekmu itu gini-gini, coba nanti tak cariin doa biar apotekmu laris. Terus aku bilang, nggak usah lah Mas, nanti tak selesaiin aja, ini paling
cuman masalah stok, masalah ini nih harus terus ya pokoknya aku tetap menganggapnya itu sesuatu yang harus kita kerjakan ya yang rasional saja. Kenyataannya bisnis yang dikelola dengan baik secara rasional tanpa macam-macam kayak gitu pun banyak yang maju gitu loh. Jadi aku tetap nggak mau pakai macam-macam lah, yang namanya orang pintar lah apa-apa gitu nggak. Yang penting aku bertawakal lah, berserah diri kepada Allah, terus berbuat yang terbaik untuk bisnis. Ya sering juga kalau bisa ya berdoa. Di apotek itu kita sering doa, baca-baca ayat kursi dan lain-lain, atau baca Al-Quran kalau pas aku sedang jaga malam gitu kan, tak bacain Al-Quran, Al-Kahfi, terus kemudian surat-surat yang lain gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya apotekku juga omsetnya bagus. Nah ini pelajaran ya bagi aku ya. Terus kalau kalian bisa mengambil hikmahnya juga monggo silahkan, bahwa dalam sebuah bisnis itu kita tetap harus berpatokan secara rasional, tidak usah terlalu kita bergantung pada orang lain misalnya, atau orang pinter lah atau apa gitu. Kita tidak usah terlalu bergantung seperti itu. Ini pengalaman aku aja ya. Jadi kita tetap mengelolanya dengan baik, dengan rasional, terus yang penting berbuat baik, insya Allah nanti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kondisi apapun itu kita harus tetap mengedepankan pikiran dan rasional kita, jangan sampai mengambil keputusan dengan hanya berdasarkan perasaan atau ego. Jadi itu guys, tetap tenang, tetap sabar, tetap tawakal, dan ya yang penting ya kita berserah diri, asal berbuat baik insya Allah akan baik. Ya itu aja guys ya, cerita horor di bisnis apotek ya. Kalau kalian punya cerita juga silahkan komen di bawah ini, siapa tahu nanti bisa bermandang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.